I can't forget the day we met. Your eyes so blue, me piercing through. I can't forget the day we met. Your smile so bright, it made me swoon. Our love is like a summer's day, hot sun and Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku. Semoga anak-anak selalu dalam keadaan sehat walafiat ya. Nah, kali ini kita akan belajar tentang suhu dan perubahannya. Anak-anak pasti sudah tidak asing lagi dengan kata suhu. Ya, apalagi pada pandemi saat ini, kemana-mana harus dicek suhunya. Ada pernyataan bahwa jika suhu di atas 40 derajat dilarang masuk. Loh, kenapa? Apa sih maksudnya? Nah, pada pertemuan kali ini kita akan belajar teorinya, akan belajar suhu dan perubahannya. Suhu merupakan besaran yang digunakan untuk mengukur panas atau dinginnya suatu zat atau suatu benda. Terus, gimana kita cara mengukurnya? Nah, pada saat demam, kita selalu mengukur panas tubuh menggunakan telapak tangan. Nah, kira-kira apakah hasilnya akurat? Bisakah kita mengukur dengan menggunakan tangan kita? Kira-kira bisa tidak? Untuk membuktikannya, kita harus melakukan percobaan. Percobaan seperti apa? Percobaan yang tujuannya untuk menentukan keakuratan tangan untuk mengukur suhu. Nah, alat dan bahan yang dibutuhkan yaitu bejana atau bisa diganti dengan baskom, kemudian air dan es. Cara kerjanya, letakkan ketiga ember di atas meja yang berisi air hangat, air es, dan air biasa. Kemudian, celupkan tangan kananmu ke dalam ember yang berisi air hangat dan tangan kirimu ke dalam air es. Rasakan tingkat panas air itu pada tanganmu secara bersamaan ya. Nah, setelah beberapa saat, celupkan kedua tanganmu ke dalam ember berisi air biasa dan rasakan tingkat panas air pada tanganmu. Ulangi langkah 2 dan 3 oleh anggota keluargamu yang lain. Bisa ibu, bisa adik, bisa ayah, terserah. Setelah melakukan kerja tersebut, silahkan tulis hasil kerjanya, yaitu ini hasil kegiatan, ada nama dan apa yang dirasakan dengan tangan kanan pada saat air hangat dan apa yang dirasakan pada tangan kiri di air dingin atau air es dan yang dirasakan tangan kanan dan kiri pada saat dimasukkan ke air biasa. Di sini ada 3 nama ya. Setelah itu, anak-anak harus menjawab 3 pertanyaan. Di antaranya, apakah merasa bejana yang berisi air hangat, air biasa, dan air es itu memiliki suhu yang berbeda? Kira-kira apa? Nah, berdasarkan pengukuran tangan kanan dan tangan kiri, bejana yang berisi air biasa, apakah hasilnya mempunyai suhu yang sama? Dan pertanyaan nomor 3. Jadi, nanti setelah percobaan, anak-anak akan bisa menyimpulkan apakah bisa tanganmu itu sebagai alat pengukur suhu. Untuk lebih jelasnya, mari kita perhatikan video ini kurang lebihnya yang anak-anak siapkan. Ini ada air panas, ada air keran dan air es. Kemudian kalian celupkan tangan kanan ke air panas dan tangan kiri ke air es bersamaan. Setelah berapa menit, celupkan kedua tangan kalian ke air keran atau air biasa. Kira-kira apa yang dirasakan? Tangan kanan itu akan merasa apa dan tangan kiri akan merasa apa? Kira-kira sama nggak rasanya atau beda? Percobaan ini nanti akan membuktikan apakah tangan atau indera perasa kita bisa dikatakan sebagai alat ukur suhu atau tidak. Setelah melakukan percobaan tersebut, nanti kalian bisa menyimpulkan sendiri. Nah, alat pengukur suhu yang tepat dan bersifat standar dalam arti bisa dipakai secara internasional itu bernama termometer. Dan satuan internasional dinyatakan dalam Kelvin. Nah, seperti yang tadi
sampaikan ya, suatu besaran yang digunakan untuk mengukur panas atau dinginnya suatu benda itu dinamakan suhu. Nah, termometer merupakan alat yang akurat untuk mengukur suhu. Beberapa termometer yang sering kita lihat yaitu ada termometer alkohol dan termometer air raksa, serta yang biasa kita lihat sekarang pada saat ini yaitu termometer gun yang bentuknya seperti pistol itu menggunakan inframerah. Selain itu ada beberapa lagi yaitu ada termometer klinis yang biasa buat mengukur tubuh, kemudian ada termometer bimetal yang biasa untuk masak, kemudian ada termometer Stick-Spillane dan ada termometer ruangan. Nah, kenapa termometer bisa dikatakan akurat? Karena termometer itu bekerja berdasarkan perubahan volume, yaitu zat memuai jika suhu zat naik dan zat menyusut jika zat itu turun. Jadi kalau kalian mendengar 40 derajat itu termasuk panas ya, karena semakin naik suhu itu berarti semakin panas, sedangkan semakin kecil suhu bahkan minus itu nanti semakin dingin. Kemudian yang kita pelajari di sini yang harus kita garis besari itu adalah termometer alkohol dan termometer raksa. Nah, ini adalah termometer raksa di mana keuntungannya itu adalah mudah dilihat karena mengkilap, pemuaiannya teratur, tidak membasahi dinding kaca. Dan kerugiannya harganya itu mahal, tidak dapat mengukur suhu sangat rendah dan merupakan bahan yang beracun. Jadi air raksa itu beracun. Sedangkan alkohol, keuntungannya itu pertama harganya murah dan lebih teliti untuk perubahan yang sangat kecil karena pemuaiannya itu cukup besar. Nah, titik bakunya rendah ya, yaitu minus 112 derajat Celcius. Nah, kerugiannya alkohol itu membasahi dinding kaca dan tidak berwarna sehingga sulit dilihat. Makanya kebanyakan itu diberi warna. Nah, ini ada perbedaannya. Kalian bisa lihat yang di gambar atas ini adalah termometer air raksa, yang di bawah itu adalah termometer alkohol. Selanjutnya Ibu akan menjelaskan skala termometer. Kalian boleh buka LKS-nya bagian skala termometer di bab 3, di bab 4, suhu dan pemuaian. Sekaligus kalian perhatikan ya. Jadi termometer yang kita kenal itu ada 4 untuk pembelajaran kali ini, yaitu ada termometer Celcius, termometer Fahrenheit, termometer Reaumur, dan termometer Kelvin. Di mana masing-masing mereka ini memiliki skala, yaitu skala atas 100 derajat, ada yang 212, 80 derajat, bahkan ada yang tinggi yaitu 373 derajat Kelvin. Ini sudah ditentukan dari sananya, sedangkan titik bawahnya juga sudah ada di sini. Nah, untuk lebih mudahnya perbandingan 4 skala ini yaitu untuk Celcius itu ada 4, untuk Celcius itu skalanya 5, sedangkan Fahrenheit itu skalanya 9, Reaumur itu skalanya 4, dan Kelvin itu skalanya 5. Kemudian bagaimana mengkonversi atau membandingkan skala Celcius dengan skala yang lain? Kalian bisa lihat ini, kalian pahami dulu saja, nanti akan Ibu jelaskan melalui video lain cara mengerjakan soal. Kita langsung lihat rumusnya. Di sini ada itu ya, lebih mudahnya di sini ada rumus. Kalau misalkan yang diketahui Celcius untuk dirubah menjadi Reaumur, berarti caranya yaitu 4/5 dikalikan dengan yang diketahui. Ini adalah rumus yang digunakan untuk menghitung atau mengonversi suhu. Yang diketahui dari Celcius, Reaumur, Fahrenheit, dan Kelvin diubah ke Celcius ini, Reaumur, Fahrenheit, dan Kelvin. Ini yang harus kalian pahami. Terus kenapa sih kok bisa 4, kok bisa 5, kok ini ada tambah 32 jadi mana? Nanti Ibu jelaskan di video selanjutnya. Nah, ini ada contoh membandingkan skala Celcius dengan yang lain ya. Eko mengukur suhu air ke termometer skala Celcius yang menunjukkan angka 45 derajat Celcius. Berapakah suhu tersebut
menggunakan dalam, A skala Reaumur dan B skala Kelvin. Jadi di sini anak-anak diminta untuk mengubah suhu ini 45 derajat Celcius, diubah satuannya menjadi Reaumur dan Kelvin. Nah, caranya gimana? Caranya yaitu yang diketahui dulu 45 derajat Celcius itu kan akan diubah menjadi Reaumur. Nah, kita menggunakan skala perbandingan yaitu 4/5, di mana 4 itu adalah skalanya Reaumur, 5 itu adalah skalanya Celcius. Kalau kita udah menemukan perbandingannya, kita langsung kalikan dengan angka yang diketahui. Jawabannya 36 derajat Celcius. Begitu juga dengan Kelvin. Kenapa Kelvin tiba-tiba C plus 273? Karena Kelvin itu perbandingannya dari Kelvin itu skalanya 5 dibandingkan skalanya Celcius itu 5. Jadi 5/5 itu sama dengan 1. Jadi langsung saja 45 ditambah 273. Begitu dengan ini ya, soalnya sama, nanti dipahami. Nah, kemudian ini ada latihan. Nanti akan Ibu berikan video cara mudah untuk mengerjakan soal yang ini. Anak-anak silakan 2 soal ini dikerjakan, tulis soal dan jawaban di buku tugas, lalu fotokan dan kirim ke Microsoft Teams masing-masing ya. Nanti akan Ibu buatkan tempat untuk mengirim. Batas waktu pengiriman itu adalah hari Rabu. Hari Rabu tanggal 14 Oktober 2020. Ibu tunggu jawaban kalian. Semoga pembelajaran ini bermanfaat.